Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum Teknik Kendali Antarmuka Modul 2 Interface Port Serial USB. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arif Kurnia, NPM G1D017061, saya kelompok 4. Jadi, tujuan pada praktikum ini yang pertama, praktikan mampu mengirimkan atau menerima data menggunakan port serial. Yang kedua, praktikan mampu mengolah data serial menggunakan Visual Basic. Adapun dasar teori yang digunakan pada praktikum kali ini, komunikasi serial adalah salah satu metode komunikasi data di mana hanya satu bit data yang dikirimkan melalui seuntai kabel pada suatu waktu tertentu. USB atau Universal Serial Bus adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung yang biasanya digunakan untuk penghubung komputer atau PC dan biasanya digunakan pada printer. Jadi di sini ada gambar port serial. Di sini ada tipe A dan ini tipe B. Biasanya tipe A ini digunakan pada komputer ataupun PC yang sudah support untuk USB tipe A. Dan biasanya tipe B ini digunakan pada microcontroller ataupun pada jenis printer yang saat sekarang ini yang sudah menggunakan kabel USB tipe B ini. Adapun alat dan bahan pada praktikum interface port serial USB ini, yang pertama komputer, yang kedua modul traffic light, yang ketiga modul microcontroller Arduino, yang keempat kabel jumper, yang kelima kabel USB, yang keenam perangkat lunak Visual Basic. Jadi untuk gambarnya ini adalah Arduino atau microcontroller. Yang ini papan modul traffic light-nya atau modul lalu lintas. Sedangkan ini komputer. Yang ini kabel USB. Sedangkan ini yaitu traffic light yang sudah diprogram pada Visual Basic. Jadi pada interface port serial USB ini ada dua percobaan yang dilakukan. Yang pertama, percobaan menerima data serial. Percobaan yang kedua, percobaan mengirim data serial. Jadi pada percobaan pertama ini, modul lampu lalu lintas dihubungkan ke PC, dilakukan program pada Visual Basic, dihubungkan port COM di mana modul lalu lintas terhubung, tekan tombol penyeberangan pada modul lalu lintas dan diamati pada Visual Basic. Jadi pada percobaan yang menerima data serial ini, jadi yang menerima data yaitu pada PC yang telah terprogram Visual Basic. Jadi apabila kita menekan tombol penyeberangan pada modul traffic light, maka akan dilihat atau diamati pada Visual Basic. Jadi modul tersebut mengirim data ke PC dan diamati pada Visual Basic. Sedangkan percobaan yang kedua itu percobaan mengirim data serial. Jadi pada percobaan yang kedua ini, lampu lalu lintas dihubungkan ke PC, dilakukan program pada Visual Basic, dihubungkan port COM di mana modul lalu lintas terhubung, tekan tombol command button pada program Visual Basic dan diamati pada modul lalu lintas. Jadi di sini PC akan mengirimkan data berupa lampu ke modul traffic light-nya. Jadi apabila data tersebut sudah dikirim, maka akan diamati pada modul apabila telah ditekan tombol command button pada Visual Basic tersebut. Jadi misalnya apabila kita tekan tombol di sini, maka kita amati pada modul yang ini untuk
pengiriman data dari PC ke modul traffic light-nya. Jadi untuk programnya di sini program untuk percobaan yang pertama yaitu menerima data, dan program yang kedua yaitu program mengirimkan data. Di sini dapat kita jelaskan deklarasi. Jadi di DIM ini mendeklarasikan lampu jalan merah 1, lampu jalan hijau 1, lampu merah 1, lampu kuning 1, dan seterusnya. Jadi di sini ada private sub Arduino dan ada private sub timer 1. Private sub ini ada fungsinya akan menjalankan data di bawah ini. Seberapa banyak tergantung dari interval timer itu sendiri. Misal timer 1 intervalnya 10 milisekund, artinya setiap 10 milisekund semua program ini akan dijalankan dalam sekali. Jadi pada private sub 1 ini akan dilihat deklarasi sebuah variabel bernama data. Ini variabel data yang disebut sebagai sebuah string. Di sini ada data yang pertama diberi indeks nomor 0, sedangkan data yang kedua diberi data indeks nomor 1. Masing data-data ini akan disimpan pada variabel baru lagi. Jadi dapat kita lihat jika lampu jalan merah 1 diberikan 0, maka pada Visual Basic-nya akan berwarna abu-abu, yaitu di sini. Apabila kita berikan 0, maka dia akan warna abu-abu di sini. Sedangkan jika kita beri ini 1, maka pada Visual Basic ini akan berwarna merah. Jadi pada percobaan menerima data secara serial ini, untuk pengirimannya, apabila data tersebut diterima, maka data tersebut terlebih dahulu kita memecah datanya. Bagaimana cara memecah data tersebut? Di perintah data masuk. Di situ untuk bagian pemecah datanya. Selanjutnya percobaan yang kedua yaitu mengirimkan pada percobaan data kirim. Jadi pada percobaan pengiriman data yang pertama ini, jadi saat kita menekan tombol tombol pada command button yang ini, jadi selanjutnya yaitu pengiriman data dari Visual Basic ini atau dari PC ini ke modul traffic light. Jadi apabila kita mengirimkan data menekan tombol di sini, maka akan dilihat perubahan lampunya tuh di modul yang ini. Inilah percobaan yang kedua, mengirimkan data dari PC ke modulnya. Jadi
pada program ini di sini ada data kirim. Jadi saat kita menekan tombol traffic type 1, maka dia akan mengeksekusi program traffic light di bawah ini. Program traffic light di bawah ini. Yang pertama kali dideklarasikan, dia akan merubah nilai suatu variabel yang bernama btn1 menjadi nilai string yang bernilai 2. Jadi btn1 ini akan bernilai 2. Timer di sini, timer ini hanya menghitung saja, dan dia hanya merubah warna tombol. Selain merubah nilai variabel, dia akan mengaktifkan sebuah variabel. Timer di sini kita lihat sebagai timer 2. Ini timer 2. Jadi pada timer 2 akan menjalankan sebuah perintah kirim. Pada Visual Basic ini, untuk mengirimkan data, yaitu fungsinya write. Ini fungsi write untuk pengiriman, untuk perintah kirim. Jadi pada percobaan yang kedua, untuk mengirimkan data terlebih dahulu. Jadi untuk mengirimkan data yang lebih dari satu variabel, kita harus satukan data terlebih dahulu. Setelah dijadikan satu data, maka baru kita bisa mengirimkan data tersebut. Jadi itulah dari penjelasan programnya. Selanjutnya, kesimpulan pertama, untuk menerima data secara serial, kita harus memecah datanya terlebih dahulu. Bagaimana cara memecah datanya? Ada di perintah data masuk. Selanjutnya, untuk mengirimkan data yang lebih dari satu variabel, kita harus satukan data terlebih dahulu, dijadikan satu data keluar, baru bisa dikirimkan data tersebut. Sekian dan terima kasih untuk penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.